nih banyak yang ingin bertanya tapi malu-malu karena ini masalahnya sensitif nih. Punten ini buat yang udah menikah nih. Punten ya Ustadz Syam. Oh gitu, ini pertanyaan apa sih? Nih pertanyaannya begini, apa diperbolehkan sholat subuh setelah matahari terbit karena telah berhubungan suami istri namun malas untuk mandi di waktu subuh nih. Kadang banyak yang kayak gini karena dingin lah alasannya, kadang apa. Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama di dalam kitab Nailur Raja, syarah kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Allamah Sayyid Abdullah bin Umar Asyatir rahimahullah taala di dalam fasal fi auqatis shalah. Di antaranya dijelaskan bahwasanya wa awwalu waktu subhi tulu'il fajri shadiq wa akhiruhu turu'il syams. Di antara salah satu daripada waktu-waktu salat yang 5 yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah waktu subuh. Dan perlu kita ketahui bahwasanya awal masuknya waktu subuh adalah pada saat terbitnya fajar shadiq. Dan akhir daripada waktu subuh adalah terbitnya matahari. Jadi pertanyaannya tadi kan bolehkah mengerjakan sholat subuh setelah terbitnya matahari? Betul. Boleh enggak? Maka jawabannya jelas. Kalau bicara masalah sah atau tidaknya, maka sholatnya ya di luar waktu. Tetapi kalau dikatakan sah, maka sah. Tetapi jatuhnya bukan adaan tetapi kodoan. Karena sudah di luar waktu sholat. Maka usahakan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga untuk selalu senantiasa memperhatikan daripada kewajiban untuk melaksanakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita sudah menjelaskan kalau memang dia mau berhubungan suami istri maka jangan terlalu kemalaman banget. Kalau bisa agak lebih sore. Kenapa? Sehingga tidak menyebabkan dia tergoda oleh bisikan syaitan untuk menunda bahkan meninggalkan sholat subuh. Dan ini penyakit yang sering terjadi di zaman sekarang. Apalagi pengantin baru. Waduh. Ya pengantin buluk aja kadang-kadang doyan. Apalagi pengantin baru. Karena bicara masalah ibadah rumah tangga, ini sesuatu yang beroleh pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus diperhatikan sholatnya. Jangan sampai dengan sebab dia menjalankan ibadah rumah tangga ini menyebabkan dia melalaikan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum mandi junubnya bagi orang yang hadas besar setelah bersenggama dengan istrinya, maka hukumnya adalah wajib. Akan tetapi di dalam kitab Hasyiah Bajuri, di dalam juz pertama halaman 106 diterangkan bahwasanya wajibul gusla dan wajib mandi hadas besar bagi orang yang setelah melakukan hubungan intim walakinnahu ala tarahi. Tetapi wajib mandinya itu tidak seketika setelah bersenggama wajib mandi, tidak. Walakinnahu alal faur, ya, akan tetapi bisa menjadi wajib seketika setelah bersenggama idza yatadayyak minnah wa shalah, apabila waktu sholat semakin dekat dan waktunya sempit. Maka dia menjadi wajib setelah bersenggama untuk segera mandi hadas besar karena mau melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau setelah beribadah dengan istri beliau, lalu beliau ingin tidur, akan tetapi beliau belum mandi hadas besar, maka beliau wudu secara sempurna untuk sholat, lalu kemudian beliau tidur. Jadi maknanya di dalam kitab Syarah Nawawi lil Imam Muslim juga diterangkan. Ada satu bab menjelaskan boleh tidur, boleh makan, boleh dia minum, boleh dia jima lagi dengan catatan membersihkan kemaluannya terlebih dahulu lalu kemudian berwudu. Ya, kalau memang belum mau melaksanakan yang namanya mandi hadas besar. Tetapi ketika mendekati waktu sholat, maka mandi hadas besarnya menjadi wajib seketika setelah dia berhubungan intim karena untuk melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Waduh ini jadi semakin jelas nih ya. Kalau misalnya memang waktunya udah mepet ya langsung disarankan untuk segerakan mandi hadas besar. Cuma ya makanya disarankan juga kalau bisa jangan dekat-dekat ke waktu subuh. Iya. Masya Allah ini ilmunya penting banget nih Ustadz Amakan, terima kasih. Baik jamaah, nanti setelah ini akan ada segmen Tanya Dong Ustadz dan saya juga pengen ngingetin nih nanti setiap hari
hari Rabu akan ada Islam itu Indah spesial menjawab pertanyaan dan curhatan jamaah. Jadi buat jamaah yang mau bertanya langsung aja kirimkan ke media sosial Islam itu Indah di bawah sini ya. Di bawah sini, insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Baik, nah selanjutnya saya mau bertanya lagi nih sama guru kita. Ustadz, ada yang pernah nanya sama saya nih. Tapi ini agak sensitif juga nih. Punten kalau misalnya lagi sholat, Ya. terus tiba-tiba maaf banget imamnya itu buang angin. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Ini banyak banget yang pengen bertanya tapi nggak berani juga. Mohon penjelasannya Ustadz gimana? Gampang deh ntar. Kok ntar? Ya ntar habis ini kita jelasin bareng-bareng. Gampang ya, gampang ntar. Baik jamaah pasti pada penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.